Jadi ada orang lagi-lagi mengatakan ya karena literasinya itu juga nggak baca buku dia mungkin ya, tapi hanya dengar-dengar orang ngomong itu akhirnya banyak yang salah. Yang mengatakan bahwa RT RW itu adalah asli. Loh, asli apa? Itu buatan Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman, sekarang kita diskusi lagi tentang pemerintahan lokal atau pemerintahan daerah di negara kita ya. Jadi sebelumnya saya sudah memberikan satu gambaran bahwa pemerintahan daerah itu dimulai pada tahun 1903, yaitu dengan dibentuknya Gemeente Eropa ya. Nah, kemudian dibentuk juga pemerintahan lokal tapi dengan cara-cara yang curang, yaitu Gemeente Pribumi, yaitu desa itu. Meskipun dari sisi undang-undang itu lebih kuat sebetulnya ya. Kalau Gemeente Eropa itu kan hanya sebuah amandemen pasal 68 ya. Tetapi kalau Gemeente Pribumi, Inland Gemeente itu malah dalam bentuk undang-undang itu ya. Yaitu sebuah ordonansi tentang Gemeente Pribumi, Inland Gemeente Ordonansi. Sebetulnya lebih kuat ya. Akan tetapi ya isinya itu meskipun dari sisi status atau tingkatan regulasinya itu lebih kuat, lebih banyak pasalnya antara Gemeente Eropa dengan Gemeente Pribumi, tetapi isinya lah ini ternyata itu nggak ada apa-apanya yang Gemeente Pribumi itu ya. Karena apa? Pertama ya dia tidak menjadi bagian dari sistem pemerintahan Hindia Belanda. Dia hanya satu pemerintahan yang di luar sistem ya. Sementara kalau Gemeente Eropa itu berada di sistem. Kemudian yang penting lagi ya, para pejabat Gemeente Eropa itu adalah orang-orang yang dididik dalam lembaga pendidikan pemerintahan dalam negeri ya. Ada sekolah pemerintahan dalam negeri yaitu OSVIA itu ya. Itu mendidik pegawai negeri untuk nanti menjadi pejabat-pejabat di Gemeente Eropa itu. Tetapi kalau untuk Gemeente Pribumi, Inland Gemeente itu enggak, dicerahkan semuanya kepada komunitas ya. Sehingga dari skillnya ya enggak ngerti apa-apalah, namanya orang desa, enggak sekolah, enggak punya pendidikan ya. Dan kemudian yang juga curang lagi ya, kalau Gemeente Eropa itu mendapatkan alokasi dana yang diserahkan kepada Gemeente Eropa, kota praja Eropa itu, tetapi kalau untuk Gemeente Pribumi, Inland Gemeente itu enggak. Hanya diberikan kewenangan untuk mengelola tanah yang dulu dirampas oleh Belanda zaman tanah paksa, diserahkan untuk mengelola ya secara mandiri ya, secara otonom. Itu aja ya. Nah, sekarang kita akan teruskan tentang untuk ya yang model begitu kemudian banyak dikritik ini ya. Siapa yang kritik? Terutama dari Syarikat Islam ya. Jadi pada tahun 1905 itu muncul sebuah organisasi modern dari orang-orang Islam yang namanya adalah Syarikat Dagang Islam, itu di Bogor ya. Kemudian itu bergulir menjadi besarnya itu ketika dipimpin oleh Saman Hudi di Surakarta, Solo ya, kemudian diganti oleh Hos Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, itulah kemudian menjadi satu partai kemudian ya, partai yang cukup disegani oleh pemerintah Hindia Belanda karena
anggotanya sangat banyak dan bergabung para intelektual, orang-orang pinter, didikan barat, juga orang-orang kiai-kiai pesantren, didikan pondok pesantren, kemudian menyatu di situ, ya, dan kemudian memberikan satu kritik tajam kepada pemerintah Hindia Belanda. Inti kritiknya terkait dengan pemerintahan adalah begini, loh, yang diberi otonomi daerah, yang diberikan pemerintahan daerah, yang benar kok hanya orang-orang Eropa. Nah, orang-orang pribumi ini gimana gitu ya? Kami membayar pajak, ya, orang-orang pribumi ini membayar pajak. Tetapi mengapa kami tidak diberikan self-gestur seperti orang-orang Eropa di Gemeente-gemeente itu, gitu kan? Kami juga tidak diberikan wakil. Jadi orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia setelah membaca ya bacaan-bacaan, kemudian juga setelah juga mendapat informasi dari perjuangan rakyat Amerika itu yang minta perwakilan ya, kalau tidak ada perwakilan tidak ada pajak itu ya. Sama ya, masyarakat Islam juga begitu. Wah, kalau tidak ada perwakilan ya kami nggak mau bayar pajak, kira-kira begitulah ya. Akhirnya dituruti juga ya. Maka pada tahun 1918 ya, pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk DPR yang sebelumnya nggak ada, namanya Volksraad ya, Dewan Rakyat ya. Nah, itu diantaranya anggotanya adalah dari perwakilan dari partai-partai politik ya, ada Serikat Islam, kemudian juga ada dari Indische Partei, ada juga dari tokoh-tokoh yang berpengaruh pada saat itu gitu ya, yaitu untuk menjadi anggota DPR lah ya, bahasa sekarang itu ya, nama anggota Volksraad. Nah, itu pun juga masih belum puas ya, karena salah satu anggotanya namanya Agus Salim itu, dia tulis pengalaman dia ketika dia itu menuntut ya, supaya pemerintah itu berbuat adil dan berpihak kepada rakyat Indonesia begitu ya. Nah, ternyata juga tidak begitu banyak hasilnya, maka dia tulis di koran, Volksraad itu hanya komedi omong katanya. Jadi hanya lelucon-lelucon omongan aja di gedung DPR, karena DPR-nya Belanda itu gitu kan ya. Oleh karena itu tetap memperjuangkan bagaimana supaya ya orang-orang pribumi ini juga diberi namanya self-gestur seperti orang-orang Eropa yang di Gemeente itu gitu. Nah, karena desakan itu makin kuat dan ada perkembangan dunia, itu juga Belanda kemudian juga ikut berperang, dia minta ya Perang Dunia Pertama, dan minta dukungan kepada rakyat Indonesia ya untuk membela perang itu ya, melawan Jerman, Turki dan lain-lain, dan Italia itu. Oleh karena itu kemudian tuntutan itu kemudian dipenuhilah ya. Maka pada tahun 1922 ya, maka diadakan satu pembaruan pemerintahan ya, yang terkenal dengan namanya adalah Bestur Hervorming ya, Bestur pemerintahan, Hervorming pembaruan. Jadi ada undang-undang namanya pembaruan pemerintahan, Bestur Hervorming Wet, itu tahun 1922. Nah, ini adalah melakukan pembaruan pemerintahan dari Undang-Undang Hindia Belanda yang kemarin saya sebut, yaitu RR itu, Regering-Reglement ya. Nah, itu kemudian diadakan satu pembaruan yang kemudian pembaruannya itu dikenal dengan singkatan IS ya. IS adalah Indische Staatsregeling ya. Jadi undang-undang Hindia Belanda gitulah kira-kira begitu. Undang-undang dasar Hindia Belanda, terjemahan bebasan begitu ya. Nah, di dalam pembaruan pemerintahan inilah maka pribumi ya diberi otonomi, yaitu kabupaten-kabupaten, Regenskap, bahasa Belandanya kabupaten itu Regenskap ya. Regenskap ya, yang sebelumnya itu hanya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, maka mulai tahun 1926 itu
sudah diberi otonomi, yaitu diberikan dewan kabupaten, ya. Jadi dibuat dulu yaitu ordonansi tentang pemerintah kabupaten, ya, Regenskap ordonansi, ya. Setelah dibuat itu tahunnya 1925, ya, kemudian mulai setahun kemudian tahun 1926 maka itu diimplementasikan, maka di kabupaten di Jawa khususnya itu kemudian dibentuk namanya RAD, ya. Jadi Regenskap RAD, jadi dewan kabupaten. Nah, dewan kabupaten itulah yang kemudian diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan. Sehingga saat itu mulai tahun 1926 maka pemerintahan pribumi, yaitu kabupaten-kabupaten itu sudah sama, ya, dengan pemerintahan Eropa yang Gemeente itu, ya. Nah, Gemeente kemudian juga diperbarui. Namanya juga nomenklaturnya berganti. Kalau sebelumnya hanya Gemeente, maka sejak 1926 itu berubah menjadi Stad. Ada kata Stadnya, ada Stad Gemeente. Nomenklaturnya berubah. Nah, kemudian juga disempurnakan, ya. Jadi wali kotanya namanya burgemeester itu. Dalam bahasa Belanda, wali kota itu burgemeester. Nah, kemudian juga ada namanya Dewan Pelaksana Pemerintahan, namanya Wethouder, ya. Nah, itu jadi aturannya begini. Di dalam sistem pemerintahan otonomi daerah, ya, yang diatur dalam Bestuurhervorming, pembaruan pemerintahan itu, ya. Kemudian untuk Gemeente diatur di dalam Stad Gemeente Ordonansi, untuk kabupaten diatur dalam Regenskap Ordonansi, ya. Nah, itu begini. Jadi untuk kota praja Eropa itu ada wali kotanya, namanya burgemeester. Nah, wali kota itu tidak dipilih, tapi diangkat dari pejabat-pejabat tinggi negara yang sudah punya pengalaman yang cukup, pendidikannya juga cukup, itu diangkat oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian untuk urusan-urusan pemerintahan yang didesentralisasikan itu diserahkan kepada namanya Dewan Kota Praja, yaitu, ya, Stad Gemeente Raad, ya. Bahasa Belandanya Stad Gemeente Raad. Nah, dewan-dewan itu kemudian punya pelaksana. Siapa pelaksananya? Pelaksananya adalah Wethouder namanya. Nah, Wethouder itu adalah orang-orang anggota RAD, anggota DPRD itu, ya. Ya, jumlahnya antara 5 sampai 7 orang di antara mereka. Kemudian diangkat untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh RAD itu, oleh Dewan Kota Praja itu. Sama juga di kabupaten juga sama. Di kabupaten, ya, ada regen, bupati, bahasa Belandanya namanya ada regen. Regen itu siapa? Regen itu adalah pejabat pusat, ya, yang diangkat, dan itu pribumi, ya. Kalau regen itu pribumi, ya, nggak boleh orang Belanda. Kalau tadi yang burgemeester wali kota itu harus orang Belanda, karena itu kota Belanda. Kalau yang pribumi ini, regen ini harus pribumi, ya. Dan itu diutamakan yang dari anak turun regen yang lama, ya. Tapi tidak harus, ya. Hanya diutamakan. Nah, kemudian yang memenuhi syarat, pendidikannya cukup, pengalamannya cukup, diangkat. Dia sebagai pejabat pusat. Nah, siapa yang melaksanakan otonomi daerah itu, yang menerima urusan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan itu RAD-nya, yaitu RAD, Dewan atau DPRD, ya, bahasa sekarang DPRD, ya. Itu adalah Regenskap RAD,
yaitu Dewan Kabupaten. Nah, yang melaksanakan siapa? Yang melaksanakan itu adalah salah satu di antara anggota DPRD, bukan salah satu ya. Ada beberapa ya, antara 5 sampai 7 orang dari anggota DPRD itu diberi tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. Ya, disebut namanya Gekomiterden. Nah, kalau di Stadgemeente namanya adalah Wethoder, kalau di kabupaten namanya Gekomiterden namanya itu. Nah, itulah yang melaksanakan. Nah, Regen itu dia mengapalai untuk ya mengapalai dari Dewan Harian ini ya, Dewan Pelaksana Harian Otonomi Daerah ini. Nah, tugasnya dia adalah mengawasi supaya membuat kebijakan-kebijakan ya terkait dengan urusan-urusan pemerintahan yang didesentralisasikan itu tidak melanggar aturan yang lebih tinggi. Maka itu diawasi oleh Regen atau bupati untuk kabupaten, diawasi oleh Burgemeester atau wali kota untuk Stadgemeente atau kota praja Eropa itu ya. Nah, dengan demikian maka tata kelola pemerintahan di daerah itu tidak tumpang tindih. Karena apa? Urusan-urusan otonomi daerah maka itu menjadi wewenangnya RAT dan Wethodernya itu gitu ya. Jadi kalau di kabupaten di kota praja itu menjadi kewenangannya RAT, DPRD ya, dan pelaksananya yaitu Wethoder itu. Kalau di kabupaten itu menjadi kewenangan RAT, DPRD kabupaten ya. Jadi Regenskap RAT ya, dan pelaksananya yaitu Gekomiterden itu. Nah, sementara untuk urusan-urusan pemerintah pusat ya, maka dilaksanakan oleh bupati untuk kabupaten, wali kota untuk Stadgemeente atau kota praja ya. Dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh RAT tidak boleh bertentangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan peraturan perundang-undangan ya yang setara atau lebih tinggi, juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau merugikan kepentingan umum. Begitu juga yang dibuat oleh Dewan Kabupaten ya, juga sama, tidak boleh ya bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum ya, bertentangan dengan peraturan yang setara. Nah, itu tidak boleh. Sehingga dengan demikian maka ya tata kelola pemerintahan daerah itu selalu seimbang antara kebijakan yang dibuat oleh pemegang kewenangan otonomi daerah yaitu RAT dan Wethoder untuk Stadgemeente, atau RAT dengan Gekomiterden ya untuk kabupaten atau Regenskap dengan kepentingan pusat, ini bisa jalan dengan baik ya, tidak ada yang bertentangan ya. Nah, itulah ya otonomi daerah ya, pemerintahan daerah yang diberikan kepada orang-orang pribumi. Jadi ada selisih waktu berapa tahun ini ya. Jadi kalau orang Eropa itu diberikan otonomi daerahnya itu pada tahun 19, undang-undangnya 1903, tapi pelaksanaannya 1904 lah ya. Kemudian orang-orang pribumi itu diberikan otonomi daerah itu, pemerintah daerah, Selfbestur itu pada tahun 1926. Jadi 22 tahun ya. Jadi 22 tahun kemudian ya, jadi orang-orang pribumi baru diberikan pemerintahan daerah yang mempunyai otonomi, yaitu yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang didesentralisasikan. Nah, itulah kemudian ya berjalan tahun 26 terus berjalan sampai Belanda jatuh ya, kalah perang dengan Jepang.
itu tahun 1942 ya. Jadi kira-kira berapa tahun nih? 26 sampai 42, berarti 16 tahun ya. Jadi hanya punya pengalaman melaksanakan pemerintahan daerah itu ya untuk orang-orang pribumi ini hanya 16 tahun ya. Suatu pengalaman yang belum panjang sebetulnya itu ya. Masih apa ya? Masih permukaan lah, masih sumir begitulah ya. Nah, karena baru diberikan otonomi daerah itu tahun 1926 ya. Kemudian tahun 1942 Belanda jatuh ya karena kalah perang dengan Jepang. Jepang masuk, pemerintahan Belanda bubar semuanya, nggak ada pemerintahan ya. Kacau balau negara begitu ada perubahan pemerintahan itu pasti kacau ya. Jadi pemerintah Belanda pada tahun 1942 itu kalah ya. Jadi Jepang masuk, kemudian pemerintah Belanda kalah, dan Jepang itu dalam waktu yang lama ya, antara hampir 1 tahun begitulah ya, menyusun pemerintahan baru itu juga nggak gampang gitu ya. Orang-orang Belanda ditangkap semua ya, diinternir ya, menjadi tahanan ya, dimasukkan penjara semuanya, pejabat tingginya, pejabat menengah, pejabat tinggi, termasuk juga karyawan biasa itu juga dimasukkan penjara semua oleh Jepang. Dan yang memerintah siapa? Nggak ada yang merintah ya. Jadi pemerintahnya kacau balau ya. Nah, pada saat itu ya terjadi yang namanya penjarahan itu luar biasa ya. Jadi gedung-gedung pegadaian itu ya, itu dijarah semua ya, emasnya semua ya. Barang-barang yang digadai itu juga dirampas semua oleh rakyat, dijarah semua. Perusahaan-perusahaan miliknya asing, miliknya Belanda itu juga dirobohkan ya. Barang-barangnya diambil semua, rusak semua. Kantor-kantor pemerintah juga rusak semua ya, hancur-hancuran. Nah, dan mulai tertib setelah Jepang itu kira-kira mungkin ya hampir setahun lah, mungkin sampai 8 bulan itu. Itu baru bisa menekan pemerintahan. Nah, jadi pemerintahan daerah yang kita pengalaman ya, pengalaman orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia ya, menjalankan pemerintahan daerah itu ya tadi, jadi belum memiliki pengalaman yang cukup ya. Kemudian ada satu pergantian pemerintahan pada Jepang. Nah, kemudian pada zaman Jepang ya, ini pemerintahan ini sudah yang dibangun Belanda ya, mulai tahun 1800 sampai 1942, itu berarti berapa tahun ya? 142 tahun ya, 140 tahunan lah ya. 140 tahun itu kemudian lenyap, rusak semua ya. Diganti oleh satu sistem pemerintahan Jepang. Dan Jepang itu memang di dalam undang-undangnya Jepang ya memang itu meneruskan ya satu sistem pemerintahan Hindia Belanda itu. Tetapi dengan semangat Jepang, dengan semangat militer ya. Karena itu adalah satu sistem pemerintahan militer. Kalau Belanda ini kan pemerintahan sipil ya. Nah, Jepang ini adalah dia mengganti dengan sistem pemerintahan militer. Nah, kemudian otonomi daerah itu dihapus oleh Jepang ya. Jadi yang pada zaman Belanda itu dibentuk namanya adalah dewan-dewan kota ya, dewan kota praja, dewan provinsi, juga dewan kabupaten sebagai pelaksana otonomi daerah itu. Maka pada zaman Jepang ini sudah nggak ada lagi, kan dihapus semua ya. Diganti dengan sistem pemerintahan militer ya, sehingga pemerintahan militer itu ya semua sistem komando, yang namanya otonomi daerah yang melibatkan rakyat, ada perwakilan macam-macam itu hilang semua, diganti semua ya, nggak ada lagi. Jadi yang pada zaman Hindia Belanda tadi saya katakan yaitu dengan Bestur Hervorming Wet, yaitu pembaruan pemerintahan tahun 1922 itu yang melahirkan pemerintahan daerah yang otonom kabupaten, yaitu dengan adanya RAT pada kabupaten.
dan juga dewan pelaksananya namanya Gekomiterden kabupaten itu. Nah, itu dihapus oleh Jepang. Kabupaten kota praja, Stad Gemeente juga sama. Kemudian pada provinsi juga sama, juga dihapus semuanya. Dan provinsi dihapus. Jadi pada zaman Jepang itu satuan pemerintahan provinsi dihapus. Yang dipertahankan adalah karesidenan, ya. Jadi kalau zaman Belanda itu kan di bawah provinsi ada karesidenan. Di bawah karesidenan ada namanya afdeling, ya. Di bawah afdeling ada namanya kabupaten. Di bawah kabupaten ada kawedanan. Di bawah kawedanan ada kecamatan, kan gitu pada zaman Belanda. Nah, pada zaman Jepang, ketika Jepang masuk, maka provinsi dihapus. Yang dipertahankan adalah karesidenan. Afdeling juga dihapus, ya. Jadi pemerintahan menjadi begini. Jadi jenderal, gubernur jenderal, ya. Terus di bawah gubernur jenderal itu adalah residen, ya. Di bawah residen bukan kepala afdeling atau asisten residen, tapi langsung pada bupati, ya. Nah, bupati kemudian di bawahnya langsung wedana, sama, di bawah bupati sama. Bupati, wedana, kemudian kecamatan, kemudian desa. Desa itu tetap dipertahankan, ya. Statusnya juga sama sebagai suatu pemerintahan di luar sistem. Nomenklaturnya aja diganti. Jadi kalau Belanda itu kan karesidenan itu kan residensi, gitu ya. Nah, Jepang diganti dengan namanya Shu, Shu, ya. Kemudian kalau kota praja itu bahasa Belandanya kan Stad Gemeente, ya. Nah, kalau Jepang itu menjadi Si, ya. Kalau kabupaten itu bahasa Belandanya kan Regenskap. Nah, Jepang mengganti menjadi Ken. Ya. Kemudian di bawahnya, di bawah kabupaten itu kan ada namanya bawah kabupaten itu ada kawedanan, ya. Kawedanan itu namanya adalah Gun, ya, Gun. Di bawah kabupaten itu ada namanya Gun. Gun itu kawedanan, ya. Di bawah kawedanan ada namanya lagi Son, ya, Son. Kepalanya namanya Sonco. Nah, kemudian di bawah lagi adalah Ku itu desa, ya. Jadi urutannya ya gitu, provinsinya hilang, afdeling juga hilang, ya. Dan itu semua itu, ya, langsung di bawah bayang-bayang perwira militer Jepang, ya. Jadi untuk bupati, ya, namanya Kencho, ya. Bupati Cho itu kepalanya, Ken itu kabupaten, kepalanya Kencho. Cho itu kepala, ya, Kencho. Maka Kencho itu juga langsung didampingin adalah aparat militer yang sangat kejam. Nanti untuk Si itu wali kota, Cho itu wali kota. Itu juga begitu. Di bawahnya, ya, di bawah kabupaten itu ada Guncho itu wedana. Itu juga gitu. Jadi dibayang-bayangi aparat militer yang sangat kejam. Ketika melanggar dikit aja langsung dihukum pancung, gitu ya. Karena sisi militer, ya. Begitu juga nanti untuk ini, untuk di bawah Gun Son itu camat, ya, Sonco camat. Nah, itu juga begitu. Nah, lurah itu namanya adalah Ku itu desa, lurahnya namanya Kuco, ya, Kuco itu lurah atau kepala desa lah, ya. Nah, pada zaman Jepang itulah
kemudian dibentuk ya. Jadi ada orang lagi-lagi mengatakan ya, karena literasinya itu juga nggak baca buku dia mungkin ya, tapi hanya dengar-dengar orang ngomong itu, akhirnya banyak yang salah. Yang mengatakan bahwa RT RW itu adalah asli. Loh, asli apa? Itu buatan Jepang. Ya. Jadi mulai ada RT, ada RW itulah Jepang itu yang membuat. Nama Jepangnya kalau RT itu namanya adalah Tonarigumi. Kalau RW itu namanya adalah Aza. Ketuanya namanya Azacho, ketua RW. Kalau ketua RT namanya Tonarigumicho. Hanya orang Jawa itu nggak panjang begitu ya, hanya Gumicho itu aja. Gumico. Kalau orang-orang Jawa, kakek-kakek saya itu menyebutnya bukan Tonarigumicho gitu, tapi disingkat aja, oh itu Gumico. Kalau ketua RW itu namanya, oh itu Azaco, ya, itu Ayaco, ya. Itu ketua RW. Itu buatan Jepang itu ya. Jadi lagi-lagi ya, dalam kesempatan ini saya tegaskan lagi ya, bahwa ya, khusus untuk desa, ini saya beritahu lagi ya, bahwa yang membentuk RT RW itu Jepang. Itu bukan sekali lagi, bukan lembaga asli buatan orang desa. Enggak, itu buatan Jepang. Bukan, zaman Belanda tidak ada. Apalagi sebelumnya ya. Zaman Mataram, zaman Demak, zaman Majapahit itu enggak ada. Ya, itu buatan Jepang tahun 1944 menjelang Jepang mau kalah perang dengan Amerika ya, dengan sekutu. Jadi itulah ya, teman-teman semuanya, para pemirsa, yaitu pada tadi saya sampaikan ya, ada satu proses pada zaman Hindia Belanda, setelah pemerintah Hindia Belanda itu memberikan pemerintahan daerah dalam bentuk self-gestur, yaitu mengurus pemerintahan sendiri. Kalau bahasa kita adalah otonomi daerah itu, yaitu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan ya kepada satuan pemerintahan ya, untuk itu menjadi rumah tangganya ya. Nah, itu pertama kali itu yang diberikan otonomi daerah itu hanya komunitas Eropa ya, yaitu yang kemudian membentuk nomenklatur namanya adalah Gemeente, bahasa kita kota praja. Yang sekarang itu menjadi kota ya. Kota ini bingung ya. Jadi cerdas orang-orang dulu ya. Terjemahan Gemeente itu kota praja, bukan kota. Kalau kita sekarang ini kan kota. Kota itu kan bingung. Apakah kota itu satuan pemerintahan, apakah tempat, yaitu kawasan yang sifatnya itu perkotaan ya. Ya. Kita bingung, hari ini kita bingung karena ada satuan pemerintahan kota. Ya, kalau zaman dulu orang-orang zaman Belanda itu membedakan antara kota sebagai tempat, sebagai satu kawasan perkotaan dengan satuan pemerintahan. Kalau satuan pemerintahan menyebutnya bukan kota, tapi kota praja. Jadi praja itu pemerintahan kota. Jadi kota praja itu pemerintahan kota. Tapi kalau ngomong kota itu kawasan yang perkotaan itu yang dibedakan dengan kawasan perdesaan. Ya, kalau kita ini kan ya jadi kacau balau kayak gini, orang juga bingung. Padahal orang kabupaten itu kalau menyebut di ibu kota kabupaten ini kota. Padahal itu kota kabupaten. Karena yang dimaksud, jadi orang desa di Kabupaten Demak, kabupaten saya itu ya, kalau mau ke ibu kota kabupaten itu dia ngomong saya mau kota gitu. Padahal itu kabupaten gitu kan, bukan kota itu. Nah, kalau zaman orang-orang kita ilmuwan dulu, tahun-tahun zaman Belanda tahun 1930-an, 20-an begitu, itu membedakan. Kalau menyebut satuan pemerintahan, terjemahan dari Stad Gemeente itu kota praja.
Kalau Raja Sekap itu kabupaten, sampai sekarang masih ya. Tapi kalau ngomong kota itu kawasan, kawasan perkotaan. Jadi satu permukiman yang di sana padat penduduknya, tidak ada pertaniannya, ya. Di sana lebih banyak ya jasa pendidikan, pertokoan gitu ya. Kemudian juga ada kesehatan macam-macam itu, pokoknya kawasan kota lah. Nah itu kota. Tapi kalau menyebut satuan pemerintahan itu kota praja. Nah kemudian ya tahun 196, nah itu Belanda juga membentuk kota pribumi namanya Inland Gemeente itu, desa itu, tapi curang ya. Nah baru memberikan ya otonomi daerah atau pemerintahan daerah itu kepada pribumi kabupaten itu tahun 1926. Nah setelah tahun 1942, nah ini Jepang masuk, jadi orang pribumi baru belajar punya pengalaman menyelenggarakan pemerintahan otonomi daerah itu hanya 16 tahun saja. Nah, kemudian Jepang masuk. Dan akhirnya oleh Jepang pemerintahan otonomi daerah itu kemudian dihapus. Ya, sehingga pada zaman Jepang ini memasuki satu pemerintahan militer yang sifatnya sentralistik, lebih sentralistik daripada zaman Hindia Belanda. Baik, para pemirsa, itulah ya sejarah dari pengalaman pemerintahan orang-orang pribumi Indonesia itu menyelenggarakan pemerintahan daerah. Jadi pada zaman Jepang kita sudah tidak punya lagi pengalaman menyelenggarakan pemerintahan daerah. Untuk depan lagi kita akan masuk ke zaman merdeka. Nah, oleh karena itu nanti bisa kita ikuti lagi serial pemerintahan daerah pada seri-seri berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.